Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma shalli Muhammad Muhammad amma ba'du. Kita awali dengan kelas kita dalam lafaz tasmiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, sebelumnya kita review sedikit materi tentang fragmen. Jadi pertama adalah fragmen idhofah yang terdiri dari dua, yakni mudhaf dan mudhaf ilaih. Ya. Ketentuannya mudhaf itu harus ringkas, kemudian dan tanpa alif lam. Ya. Tidak boleh ada alif lam. Kemudian mudhaf ilaih jar ya. Statusnya adalah jar. Nah, nanti bentuknya fragmen idhofah ini bisa isem dengan isem. Ya. Misalkan Baitullah ya. Baitu ringkas sebagai mudhaf dan tanpa alif lam. Allahi jar. Mudhaf ilaih. Kemudian bisa juga isem dengan domir tempel. Misalkan baituka. Nah, baitu sebagai mudhaf, ka domir tempel berperan sebagai jar. Atau bisa juga special mudhaf ya. Special mudhaf dengan isem ya. Misalkan tahta asy-syajarah. Tahta special mudhaf berperan sebagai mudhaf, kemudian asy-syajarati ini jar. Nah, atau juga bisa special mudhaf dengan domir tempel. Contoh spesial mudhafnya misalkan qabla. Qabla hum misalkan. Atau qabluhum ya. Nah, hum di sini domir tempel berperan sebagai jar, sedangkan qablu di sini berperan sebagai mudhaf. Nah, di bentuk fragmen idhofah ya bisa banyak bentuknya, tetapi prinsipnya sama. Mudhaf itu harus ringkas dan tanpa alif lam, sedangkan mudhaf ilaih adalah jar. Kemudian yang fragmen sebelumnya yang sudah kita bahas adalah fragmen jar majrur ya. Terdiri dari harf jar dan juga majrur ya. Majrur itu sama sebenarnya, berharokat jar ya. Harf jar bitawakala min fi'an hatta ala ilah ya. Ketika bertemu dengan majrur ya, majrur ini nanti bisa isem, bisa domir tempel ya. Ya. Jadi ketika bertemu dengan huruf-huruf tadi ya, maka menjadikan isem setelahnya adalah jar ya. Tapi dengan catatan ya, tidak semua huruf tadi menjadikan jar ya. Ya, misalkan ya, tidak semua huruf-huruf tadi menjadikan jar. Misalkan huruf wa. Wa ini bisa menjadi jar ya. Misalkan wallahi ya.
Nah, berarti ini adalah wa harf jar. Tapi ada juga misalkan wa yang di sininya tidak jar ya. Misalkan menjadi fiil ya. Atau di sininya juga berharokat dhammah atau fathah ya. Yang bukan jar. Kenapa? Karena wa-nya berperan sebagai atof ya, kata sambung. Jadi kalau wa-nya sebagai kata sambung tidak menjadikan isam atau kata setelahnya menjadi tidak wajib menjadi jar ya. Tapi kalau wa-nya itu waw qasam ya, sumpah wal asri wal fajri wasyamsi, maka itu menjadikan wa-nya itu adalah harf jar. Begitu juga dengan la. Nah, la juga sama. La itu tidak selalu menyebabkan setelahnya itu menjadikan jar, tergantung kedudukannya. Kalau la-nya sebagai jar misalkan lillahi ya. Lillahi. Nah, la ini maka la-nya di sini adalah harf jar. Tapi kalau misalkan la dengan kode. Nah, ini ada lam taukid ya. Jadi bukan la dalam harf jar tapi la-nya adalah lam taukid. Nah, itu beberapa. Jadi prinsipnya adalah kalau ada harf jar, maka lihat setelahnya kalau jar atau kalau dia bermajrur, maka dia adalah harf jar. Kalau bukan berarti bukan termasuk harf jar karena huruf ini nanti banyak sekali fungsinya ya. Tidak sebagai harf jar saja. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya ada tentang harf nasab. Jadi silakan dihafalkan dulu. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'ala. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'ala. Nah, identiknya harf jar, harf nasab ini adalah dengan tasdid ya, nun tasdidnya. Nah, inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'ala. Nah, silakan mungkin 1 menit boleh dihafalkan dulu. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'ala. Ya, silakan dari Pak Ani, harf nasab. Ya, inna, inna, anna, ka'anna, laita, la'alla. Lakinna, laita, la'ala. Ada, In, inna, ah, anna, lakinna, laita, la'alla. oke. Selanjutnya Pak Andi, silakan.
Oke, Pak Sidik, silakan. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita, la'alla. Oke, lanjut Mas Wibias. Inna, anna, ka'anna, lakinna, laita la'alla. Oke, sahih. Nah, jadi ini adalah harf nasab. Konsekuensinya apa ya? Konsekuensinya mirip seperti harf jar ya. Menyebabkan isim setelahnya berstatus nasab. Nah, tetapi yang membedakan dengan harf jar adalah antara harf nasab dengan ismuhanya. Nah, jadi fragmennya disebut dengan harf nasab wa ismuha. Kalau yang sebelumnya adalah jar majrur fragmennya. Nah, kalau ini harf nasab wa ismuha. Harf nasab wa ismuha. Jadi antara harf nasab dengan ismuhanya, nah ini boleh terpisah. Nah, atau boleh disisipi kata lain ya. Misalkan ada kata apa, baru ismuhanya di sebelah sini, maka itu masih bagian dari harf nasab wa ismuha. Misalkan contohnya. Nah, fragmen ini ya ini sebagai tambahan, fragmen ini muncul dalam Al-Quran tidak sesering fragmen idofa dan jar majrur. Tetap ya, fragmen idofa dan jar majrur itu yang paling banyak muncul dalam Al-Quran. Misalkan ya, eh, ini yang menempel ya. Kalau ini yang setelahnya langsung persis. Nanti ada beberapa contoh kasus yang coba kita terangkan bahwasannya ismuhanya letaknya tidak di sebelah persis ya, tetapi mungkin selang beberapa kata gitu ya, baru nanti ismuhanya muncul. Yang kita artikan dulu ya, inna adalah sesungguhnya. Contohnya adalah innallaha. Maka Allah di sini berperan sebagai ismuhanya. Nah, kalau ini ada harf nasabnya, kalau ini ada ismuhanya. Begitu juga inna dengan ka, domir tempel ya. Nah, domir tempel masih ingat perannya bisa sebagai nasab atau jar. Nah, kalau dia menempel dengan harf nasab, maka dia menjadi nasab gitu ya. Nah, dalam hari ini kedudukannya sebagai nasab. Nah, maka ka di situ adalah ismuhanya, innanya adalah harf nasabnya. Nah, inna sesungguhnya, anna bahwa sesungguhnya. Nah, bedanya di harokat depannya ya. Inna di harokat kasroh, anna fathah. Inna sesungguhnya, anna bahwa sesungguhnya. Wa annal kafirina. Kafirina masih ingat? Ini adalah bentuk jamak ya, dari jamak laki-laki. Kafiruna, kafirina, kafirina. Bisa nasab atau jar kemungkinannya. Nah, tapi karena dia berdampingan dengan harf nasab, maka di sini statusnya sebagai nasab. Nah, annanya sebagai hak nasab, al-kafirina sebagai ismuha. Begitu juga dengan anna dengan hu. Anna hak nasab, hu benar tempel nasab atau jar. Nah, tapi karena berdampingan dengan hak nasab, maka dia berstatus nasab. Nah, ka'anna seperti atau seakan-akan sesungguhnya. Seperti sesungguhnya. Ka itu seperti, anna sesungguhnya. Ka'annaha, ka'annahum ya. Nah, biasanya ka'anna itu berdampingannya dengan domir tempel. Ka'annaha, ka'annahum. Ka'annaka juga ada gitu ya. Nah, jadi seringnya ka'anna ini berdampingan dengan domir tempel. Nah, maka ka'anna di sini sebagai harf nasab, ha ataupun hum yang ada di bawah di sini sebagai ismuhanya. Nah, inna sesungguhnya, anna bahwa sesungguhnya, ke anna seperti sesungguhnya atau seakan-akan sesungguhnya, lakinna tetapi sesungguhnya, lakinna tetapi sesungguhnya, lakin ya kan tetapi, nah tapi kalau disertai tasdid, lakinna tetapi sesungguhnya, nah misalkan contohnya dalam Al-Quran, lakinnal munafiqina. Nah, lakinnal munafiqina. Lakinna di sini sebagai harf nasab. Nah, kemudian
Al-munafiqina, ini kan bentuk jamak laki-laki, nasab atau jar. Nah, di sini berperan sebagai nasab. Ismuhanya adalah munafiqina. Lakinnakum. Nah, ini juga sama. Kum di situ sebagai ismuha, lakinna sebagai hak nasabnya. Kemudian inna sesungguhnya, anna bahwa sesungguhnya, ka'anna seperti sesungguhnya, lakinna tetapi sungguhnya. Nah, ini contoh dua huruf jar selanjutnya ini yang tidak pakai nun tasydid ya. Laita seandainya. Laita qaumi. Nah, gitu. Laita qaumi. Laita ini hak nasab kaum ya, masih ingat ya. Ini kalau dijabarin menjadi seperti ini. Kauma dengan i. Nah, menjadi ditulis kaumi. Nah, aslinya adalah kauma. Aslinya adalah kauma, tetapi disertai dengan domir tempel, kaumku berarti kaumi. Nah, jadi i-nya ini adalah ini fragmen idofa, mudof, mudof ilai. Nah, mudofnya berstatus nasab kauma. Nah, jadi secara penulisan menjadi kaumi ya. Kauma i kan seharusnya begitu ya. Nah, tetapi ketika digabungkan bunyinya menjadi kaumi. Nah, jadi kaumnya di sini sebagai ismu hanya. Nah, kemudian laita ni. Nah, ini masih ingat ya. Status domir tempel untuk ana ketika dia berharokat nasab berstatus nasab. Nah, nasab ni ya, ana i untuk jar nasab ni ya. Nah, laita ni maka laita di sini harus nasab. Ni-nya di situ adalah ismu hanya yang berstatus nasab. Laita seandainya, kemudian la'alla semoga atau barangkali. Nah, semoga atau barangkali gitu ya. La'allakum ta'qilun, la'allakum tattaqun, agar kalian atau semoga kalian ta'qilun ya. Tattaqun, ta'qilun ya. Nah, di sini la'alla adalah hak nasab, kemudian kum domir tempel untuk antum, maka dia bisa berstatus nasab atau jar. Nah, di sini hal ini karena berdampingan dengan hal nasab berstatus nasab. Begitu juga dengan hu. Nah, ini ismuhannya. Jadi la'alla harf nasab ya inna annaka anna lakinna laita la'alla bisa berdampingan dengan ism, bisa berdampingan dengan ism yang nasab ya, atau bisa berdampingan dengan nomor tempel. Kalau berdampingan dengan nomor tempel maka status yang dipilih kalau berdampingan dengan harf nasab maka akan menjadi nasab ya. Kalau berdampingan dengan harf jar maka akan berstatus jar. Jadi eh, apa namanya? Kedudukan domir tempel itu tergantung siapa yang membawanya gitu ya. Artinya huruf apa yang membawa. Kalau huruf jar maka menjadi jar. Kalau huruf nasab maka akan menjadi nasab. Oke, sampai di sini dulu. Kira-kira ada pertanyaan sebelum kita masuk ke latihan ya. Nanti latihannya menentukan idofa har nasab wa ismuha, kemudian jar majrur dan juga mudhof mudhof ilaih atau idofa. Padahal kalau ada pertanyaan atau diskusi silakan. Mau nanya Ustaz, Iya, silakan. harf nasabnya Pak, ini aja atau nanti Eh, ada lagi tambahan nih kira-kira? nanti di unit keempat ada tambahan lagi. Tapi sementara ini yang paling Oh, sering ada. muncul. Ah, empat ini, enam ini ya. Inna anna, ke anna, lakinna, laitala. Oke. Ya. Oke, ada lagi? Cukup? Kalau cukup kita masuk ke latihannya. Sebentar saya kopikan dulu.
Ya, kirim ke grup WA ya. Sama di Zoom juga boleh deh. Saya coba kirim ke Zoom. Ya, silakan. Cara pengerjaannya sudah tahu nggih? Nah, jadi kalau ada ya yang dicentang hanya yang tertera di kiri ya, di bagian kirinya. Anna sebagai apa? Jadi sangat mungkin berkeduduk satu kata itu mempunyai dua peran ya.
Oke, 2 menit lagi kalau ada yang belum selesai. Oke, sudah semua? Udah, Ustaz. Ya, kita bahas ya. Nah, pertama adalah anna dengan mala. Nah, ini adalah fragmen harf nasab wa ismuha. Kemudian mala dengan hu ya. Nah, ini mudhaf dan juga mudhaf ilaih. Jadi ada dua peran dari mala. Pertama sebagai ismuha dari anna, kemudian sebagai mudhaf dari hu ya. Kemudian innal awwalina wal akhirina. Inna itu harf nasab. Nah, awwalina nah, itu adalah ismuha. Kemudian nah di sini ada kata wa. Nah, wa di sini apa? Nah, ini wa atof ya, kata sambung. Sungguhnya permulaan dan akhiran gitu ya. Jadi akhirina itu juga masuk dari ismuha. Jadi ismuhanya ada dua. Ismuha satu, innal awalina dan wa innal akhirina gitu ya. Diringkas menjadi wal akhirina. Kemudian yang ketiga, inna syani'a. Inna hab nasab, syani'a itu ismuha. Syani'a dengan ka. Ya, syani'a itu mudhaf, ka itu mudhaf ilaih. Jadi syani'a berperan sebagai mudhaf dan juga sebagai ismuha. Nah, yang keempat, inna azaba rabbika. Inna Mau nanya, dengan Ustaz? ya. Mau nanya, Ustaz? Ya, silakan Eh, silakan. jadi di nomor 3 sama satu tuh mirip sih. Jadi kan katanya inna syaniaka. Mm-mm. Jadi setelah harf nasabnya kan ada syaniaka. Ini kayak multiple huruf gitu kan ya. Jadi yang ismuha cuma bukan ismuha ya, Ustaz. Saya kira kayak syaniaka itu ismuha dua-duanya. Terus syaniaka bisa dibelah lagi jadi mudhof mudhof ilai. Ya, sebenarnya begitu. Cuman ini kita rinci. Sebenarnya poin Oh, apa namanya? Bentuknya inna ini hak nasab syani aka ini jadi satu rangkaian. Nah, cuman ini mm-mm. kan karena muncul lagi form ini nggak bisa disatukan. Nah, jadi Oh, syani a hanya syani a-nya yang sebagai ismuha, nanti syani a dengan k-nya baru dipisahkan. Tapi kalau mau dilihat di dalam konteks Al-Qur'annya, syani aka-nya ini yang sebagai ismuhanya satu rangkaian gitu. Nanti di dalamnya baru oke ada oke. lagi fragmen lagi. Kayak ibarat misalkan laci gitu ya, laci penyimpanan. Nah, di dalamnya ada buku lagi, di dalam bukunya ada tulisan gitu. Jadi poin besarnya yang di file besarnya itu adalah Shani AK-nya ini. Hmm, Ya, hmm, hmm. Oke benar-benar. oke. Cuman Ya. ini kalau muncul Oke, di seru Ustaz. GitHub, Hmm. teknisnya kelihatan
ini ya, sepotong-sepotong. Oke. Eh, Eh, ya. Kita lanjut. Inna azaba rabbika. Inna harf nasab azaba ismuha. Kemudian azaba dengan Robbi masih ada kaitannya. Apa kaitannya? Azaba ringkas. Robbi jar. Maka ringkas tanpa alif lam sebagai mudhof. Kemudian Robbinya sebagai mudhof ilaih. Robbi masih ada lanjutannya. Robbi dengan ka. Robbi sebagai mudhof ringkas tanpa alif lam. Ka sebagai mudhof ilaih. Nah, berstatus nasab jar ya. Kemudian ka'anna dengan hum. Ka'anna ini harf nasab hum. Mohon Ya, maaf Ustaz. ya silakan. Ya, yang tadi baka robbanya itu Gimana? itu Mohon maaf terputus. baik. Ya, apa saya yang robba itu mudhof ilahi, tapi itu salah ya? Ya, kalau cuman satu dia salah. Di sini kalau kurang, nah itu salah. Kurang kenapa? Karena Robbi ini bisa sebagai mudhof juga. Nah, mudhof dari siapa? K-nya di sini. Nah, Oh, iya, nah, iya. jadi di sistem give form-nya ini kalau kurang lengkap dianggap salah. Jadi harus dua-duanya Ya, gitu ya, tercatat. Ya, satu, ya, ya. Harus dua-duanya ya. Ya, benar-benar. ya, Jadi ya. robba ini bisa mudhof ilahi dari adaba Betul. ya, kemudian dia sebagai mudhof Untuk dan K. juga sebagai mudhof ya. Mudhof Iya, untuk betul. yang K ini. Iya, betul, Ya, betul. Heeh. terus Bang. Ya. Siap, Puan. Kemudian ka'annahum, ka'anna harf nasab, hum ismuha. Nah, ini kalau ini terpisah ya. Ka'annahum, kemudian ila nusubin, ila harf jar, nusubin majrurnya. Kemudian innani minal muslimin. Inna dengan ni harf nasab wa ismuha. Min min al muslimina atau minal muslimina. Nah, ini harf jar dengan majrurnya muslimina. Nah, ini juga terpisah. Nah, ini min fadlihi wa la'allakum. Min dengan fadli jar majrur. Fadli dengan hi itu adalah idhofah ya, mudhaf mudhaf ilaih. Kemudian la'alla itu adalah harf nasab, kum ismuha. Kemudian innakum, inna dengan kum ini adalah harf nasab ismuha fi al-azabi. Nah, ini adalah jar majrur. Kemudian inna wa'da inilah harf nasab ismuha. Wa'da dengan Allahi idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Jadi wa'da perannya dua, sebagai mudhaf dan sebagai ismuha. Innallaha wa malaikatahu. Inna dengan Allaha harf nasab wa ismuha. Kemudian malaika. Nah, karena di sini ada wa, nah maka masih lanjut. Malaikahnya berperan sebagai ismuha juga. Kemudian malaikatahu. Nah, malaikata dengan hu sebagai fragmen idhofah. Jadi peran malaika ada dua. Ya. Pertama sebagai ismuha dari inna. Innallaha wa malaikatahu. Nah, kalau mau dijabari secara detail, innallaha wa inna malaikatahu. Nah, tapi dalam rangka efektivitas maka digunakan huruf sambung wa gitu ya. Nah, maka malaikah ini sebagai ismuha dan juga sebagai mudhof. Yang paling sering memang dalam Al-Qur'an ya, kedudukannya pertama dia sebagai mudhof dan juga sebagai majrur atau sebagai mudhof dan sebagai ismuha. Nah, ini paling sering. Oke, kita sampai di sini ada yang butuh diklarifikasi? Boleh? Fadal. Dari soal-soal tadi kalau ada yang butuh diklarifikasi, Ya, Fadal kami. Ustadz nomor ya.
Mm. Nomor 9. Nomor 9. Mm-mm. Ya, nomor 9 itu inna itu hafna sob, Mm-mm. wa sebagai mudhof dan mudhof ya. Iya, Harus dua. iya harus dua. Kalau nggak dua disalahkan di sistemnya. Allahi Inna, berarti mudhof ilahi ya. betul. Allahi mudhaf ilahi. Inna dengan wa'da itu satu rangkaian. Ustaz. Wa'da dengan Allahi juga Wa satu fragmen. Wa'danya sebagai mudhaf. oh iya. Ada lagi barangkali? Nah, ini Ya, karena syukran. Ya, Ustaz. J, siap. Kita coba satu lagi, J, sebagai latihan. Mungkin tadi masih bingung teknis centangnya. Nah, ini kita kasih satu latihan lagi. Nah, oke, sudah saya share di grup WA dan di chat Zoom. Silakan nomor lanjutannya nomor 11 sampai nomor 20.
Hmm. 4 menit lagi nggih. Sudah semua atau ada yang sebelum? Belum, Ustaz. Oke, ya, siap.
Udah semua? Pak Sidik, Pak Andi, sudah? Sidik, sudah selesai? Pak Andi, sudah? Pak Ani, sudah? Sudah. Oh ya, siap. Jadi kita bahas bersama. Ya, kita bahas satu persatu ya dari Mas Bibia, silakan. Inna kitabal abrar lafi illiyin. Ya, ini kita ismuha. Oke, Terus kita juga mudhof. oke, Al-abrari mudhof ilaih. oke. Nya jar. Iliyine majrur. Sahih. Lanjut Pak Ani. Inna rabbahum bihim. Inna hafnasob Oke, robba ismuha, oke, kemudian juga robba menjadi apa, mudof, oke, hum mudof ilahi, oke. ya. Kemudian bi Hmm, jar oke, him, iya, him sebagai majrur, oke, sahih. Oke, majrur. siap, siap. Pak Sidik bisa ini? Ini berhal gak bisa on ini. Silakan Pak Sidik nomor 13. Ya, ya ini saya bingung ini. Dicoba dulu aja. Inna harf nasab. Ya, Oke, inna harf nasab. oke. Kemudian fi, Fi fi dzalika itu ismuha berarti. Fi-nya eh, fi itu harf apa itu? ismuha. Fi harf Fi apa? harf jar. Oke, berarti jar, jar. Oke, zalika, Jar. Dzalika zalika itu semua sama. Rafa nasab jarnya sama. majrur berarti. Ya, majrur. Kemudian ayatin. Ya, majrur. Itu ada a- Ayatin ini ayatin. statusnya apa nih? Rafa nasab jar Ayatin itu jar. bisa nasab bisa jar. Nah, nah, ini temannya dari Ah, inna. Inna ayatin yang saya bilang tadi. Inna itu bisa temannya lompat. Nah, ini. ya. Jadi inna sama ayatin deh. Terus lanjut Pak Sidik. Li, Berarti ayatin ismuha. ayatin ismuha. Kan dia bisa nasab atau jar ya. Nah, Ya, dalam ya. hal ini dia sebagai nasab. Kemudian li-nya, Ya, ya. Ayatin ismuha. Li itu jar. oke. Kuli, Li jar. Kemudian kulli. oke. Kuli apa? Ini saya bingung apa nih? Majrur atau Ya, majrur bisa. li Kemudian majrur. nah, kuli sama Kemudian sobarin masih satu ikatan. sobarin Sobarin. sobarin juga majrur berarti. Nah, tapi Majrur.
Dia majrur, dia berperan jar, Apa? sama-sama jar, tapi dia dari mudhaf ilaih. Nah, li dengan kuli dengan sobarin. Sebarin. Nah, sobarin itu sebagai mudhaf Oh ilaih. ya, kuli berarti Mudhaf, kulinya sobarinnya. berarti mudhaf Ya, bisa dan dua. sebarinnya mudhaf ilaih. Sahih. Kulinya sebagai mudhaf, satu lagi sebagai majrur ya, dari hafjar. Majrur. Bisa dua peran dia. Ya. Oke, alhamdulillah. Lanjut, Mas Fibias. Mau nanya Ini, Ustaz, ya silakan. nomor 13 Ustaz. Mm-mm. Zalikanya nggak bisa berperan double jadi majrur dan ismuha ya? Karena perannya udah diambil sebagai majrur. Nah, kalau sebagai majrur dan ismuha, Hmm. nanti apa ya? Ada peran ganda kan nggak mungkin ya. Nah, dia dianggap nasab, dianggap jar nggak bisa. Nah, yang bisa itu mudhof Oh, ya. Yang berpotensi double itu pasti mudhof. Mudhof dengan majrur atau mudhof dengan ismuha. Nah, gitu. karena dua-duanya sama-sama jar. Iya, dua-duanya Hmm. bisa berperan sebagai jar atau bisa sebagai, pokoknya kan mudhof itu ringkas syaratnya kan. Kalau statusnya kan boleh apa aja. Jadi nggak menyelisihi gitu. Nah, Iya, oke. Oh, jadi hmm, jar dan nasab. gimana? Satu kata berarti satu Satu status, nggak boleh jar satu, satu. nggak boleh nasab satu, nggak boleh Oh, dua-duanya gitu. Makanya kan kalau dalam oke oke. eh, jama itu kan, misalkan ayatin itu kan bisa nasab, bisa jar. Nah, tapi kan nggak boleh dua-duanya. Nah, bisa nasab Hmm. kalau, nah itu temannya sama hak nasab, bisa jar kalau temannya sama jar majrur gitu. Tetap satu peran gitu. Oh, oke oke. Oke oke, siap Ya. siap Ustaz. Satu lagi Pak Ustadz. Ya, boleh, Ya, Pak silakan. Ustadz. Mhm. Ya, itu inna itu kan hab nasab. Oke, betul. Jadi sebenarnya dia di antara itu berarti kan ismu Ada ismuhanya. Mhm. sama itu kurang tepat ya. Jadi V-nya itu jar, Mhm. semuanya yang mana ya? Dalika itu La ayatin. atau Nih, lagi yang la ayatin. Nah, la ayatin oh itu kan ayat jamak ini. perempuan yang tidak berakal ya. Jamak perempuan la ayatun, la ayatin, la ayatin. Nah, atun, atin, atin. Nah, atin itu kan bisa nasab, bisa jar. Nah, dalam hal ini karena inna dia akan mencari ismuhanya yang berkemungkinan nasab itu zalika sama la ayatin kalau di sini ya. Nah, tapi zalika itu udah Hmm. kepemilikannya fi. Nah, fi itu kan harus di sebelahnya itu jar. Nah, jadi fi Hmm. zalika, nah itu satu gandengan, maka nggak boleh disatukan. Nah, ina cari lagi yang terdekat apa? La ayatin. Nah, maka ayatinnya itulah sebagai nasabnya. Gitu. Hmm. Ya, peran Ustaz. Siap, Afwan. Monggo lanjut Mas Fibias. Inna fikum Rasulallahi. Innanya berarti harf nasab, Oke. fikum. Mm-mm. Ya, kumnya majrur. Oke. V-nya jar, kemudian Rasulah, kemudian Rasulah. Nah, namanya itu sebagai ismuha, oke. ismuha, Dan tapi juga mudhof. oke. Allahi mudhof ilaih. Oke. Jadi Hmm. yang berperan ganda dalam hal ini adalah Rasulah ya. Rasulah sebagai mudhof dan juga sebagai ismuha. Nah, jadi inna fikum nggak mungkin. Fi dengan kum itu udah satu paket. Nah, yang terdekat lagi adalah
rasulah. Maka temannya inna atau ismuhanya atau ismuha dari innanya, annanya adalah rasulah. Gitu. Oke, lanjut Pak Ani. Innaka min ashabin nari. Inna itu haf nasab, Oke, innaka oke, min itu min fi jar, kemudian oke. Ashabi. ini majrur, Oke, tapi kemudian juga sebagai mudhof, oke. mudhof An-nari. uh, anari mudhof ilahi. Oke, sahih. Inna dengan K ini kebetulan bersebelahan ya. Inna dengan K, nasab ismuha, min harjar, kemudian ashabi itu adalah majrur. Ashabi juga masih ringkas dan tanpa alif lam, jadi bisa berperan sebagai mudhof. An-nari majrur ya jar ya. Maka bisa berperan ashabi bisa sebagai mudhof dan majrur. Oke, lanjut Pak Sidik. Inna li indahu lal husna. Inna itu harf nasab, Oke. kemudian li. Li itu berarti eh apa itu, Tat? Bitawakala. Nah, ini kelanya ini. I- Ini cer berarti. Jer. Nah, dengan ini i-nya Ya, ini. cer majrur. Oke. Indah I-nya sekarang. majrur berarti. Oke. Indah. Kemudian inda juga cer. Indah kurang tepat bukan jar. Apa ya? Inna anna ka anna lakina laita apa? Bitawakala min fi'an hatta ala ilah. Nah, itu harf jar. Indah nggak ada. Indah masuknya apa berarti? Nah, mudhof. Mudhaf, sahih. Ya, Kemudian dengan mudhof. Hu-nya mudhof ilaih. oke, husna. Nah, ini nggak ada temannya. Temannya mana nih? Husna berarti ismuha. Iya, pasangannya inna. Jauh ya. Nah, inna li indahu lal husna. Husna bisa sebagai nasab, rafa nasab jar ya. Tapi karena temannya inna, maka dia sebagai nasab. Oke, lanjut Eh, Mas Wib. Pak Ustadz Ya, mau tanya, boleh Pak silakan. Ustadz, Hmm? ini kenapa tadi Inna nggak eh, ininya ini ya, Indah. Hmm. Karena di bagian dari indah itu special mudhof. Nah, jadi dia Oh, lebih condong dan dia sudah ada oh, apa namanya mudhof ilaihnya, maka dia sebagai mudhof perannya. Indah lal husna, husnanya. Jadi kalau mau diartikan sesungguhnya husna bagiku ya sesungguhnya kebaikan bagiku di sisinya gitu ya. Nah, jadi sesungguhnya apa gitu. Gitu. Jadi husnanya lah yang bagian dari ismuha dari ya, ini. ya Ustadz, ya, Oke. ya, Lanjut, ya Mas. Ustadz, clear, ya, ya. Siap. Laita baini wa bainaka bu'dal masyriqaini. Silakan Mas Bibias. Ya, laita harus nasab. Oke. Baini. Baini jar. Jar majrur. Mhm. Bainaka jar majrur juga. Oke. Nah, bu'dal musyrikina mudhof ilaih. Oke. Bu'danya ismuha juga. Oke, Bu'da. sahih. Sahih, betul. Jadi laita ini harf nasab ya kan ini gampang ya baini wa bainaka itu jar majrur. Kemudian bu'da al masyriqaini ini bisa sebagai nasab atau jar.
Nah, jadi bu'danya sebagai apa namanya? Ismuha ya. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Silakan Pak Ani. Ya, inna hafnas sob li Oke, takawa. Li itu jar, itu hafja. Oke, li dengan ya jar, kemudian al mut kalau sebelahnya hafjar pasti adalah majrur. Nah, maka al-muttaqina majrur. Terus, tada mudhof oke, inda inda mudhof Robbi, robba Robbi ini Robbi bukan Robba. rob Inna ya Robbi. Nah, robbi mudhof ilahi oke, kemudian Robbihim. rob, robbihim robbihim tadi juga ini contohnya robbi berarti Mhm. Sebagai him ini eh, nah, him nempelnya ke siapa? Ke Robbi. Nah, berarti mereka apa nih? spesies Hmm? mudhof ilahi him ya. Iya, mudah wilayah sahih. Tapi robbinya Robbinya bisa dia jar masih ringkas tanpa alif lam, jadi bisa peran sebagai mudhof berarti atau yang sebagai mudhof ilaih. nah robnya Gimana? bisa mudhof. Ya, bisa mudhof karena masih ringkas. Dia bisa sebagai mudhof ilaih, masih berlanjut Jadi yang sebagai robbi ini oh, mudhof ilaih. oke. Rabbihim mudhof ilaih. Nah, sekarang jannati an-na'imi itu apa itu? Dan janati eh, ini janati itu ininya ina jadi ismuha ya. Oke, betul. Ismuha dari inna. Terus Ismuha na'imi dan juga sebagai mudhaf ismuha sahih, mudhaf sehingga betul. an-na'im itu mudhaf ilahi. Sahih, tas. Jadi inna ini harf nasab, jannatinya harusnya jannatin. Tapi karena dia masih berperan sebagai mudhof, dia menjadi ringkas jannati. Nah, maka jannati naimin ini adalah mudhof ilaih. Sahih. Terakhir Pak Sidik, innallaha alimul ghaibis samawati wal ardh. Inna itu harf Hmm, nasab, oke, Allah itu ismuha, oke. alim Alimu sebagai, itu mudhaf, oke, mudhaf oke. Ghaibi, mudhaf ilaih. oke. Terus Kemudian apa tadi? ghaibi, samawati wal ardi. As-samawat, Hmm. as-samawat. Jadi mudhaf ilaih juga. Mudhaf ilaih, mudhafnya berarti apa? Mudhafnya eh alimul apa? Alimu. Alimu. Kalau alimu harus ada kata sambungnya. Nah, kalau yang Eh, sebelahnya mudhaf, alim. mudhaf ilaih itu harus berdampingan. Nah, berarti apa? Mudhafnya. Samawati betul mudhaf ilaih. Oh ya. Mudhaf.
Mudofnya berarti? As-samawati wal ard berarti. Mudhafnya berarti al-ghaib. Iya, ghaibi. Ghaibi karena ringkas. Ghaibi harusnya Oh ghaibin. gitu ya. Dan tanpa alif lam. Oh ghaibin. Maka Ya. ghaibi samawati. Dan Samawati ardi. artinya Ada wanya. sebagai? Mudhaf ilaih juga. Iya, mudhof ilaih. Karena ada wanya di sini ya. Nah, jadi dia boleh terpisah. Syaratnya Ada harus ada. wanya. Oh, ya. Harus ada wanya. Tapi kalau nggak terpisah, alimi, ghaibi, mudhof mudhof ilaih, ghaibi Wah. samawati. Nah, ini mudhof mudhof ilaih. Ghaibis Wal samawati. ardi. Nah, ini mudhof ilaih dari ghaibinya. Samawati. Ya, sahih. Oh, ya. Yang terakhir, inna hafnasab fi samawati wal Ya, ardi ya, ya. fi jar majrur. Kemudian samawati wal ardi masih jar majrurnya. Ayatin. Nah, ini di sini baru inna ayatin baru ketemu dengan ismuhannya. Li jar majrur, Ismuha. mu'minina jar majrur gitu ya. Oke, demikian eh, pembahasan latihan ya. Nah, ini sudah mulai agak kompleks ya. Karena ismuhanya sudah nyebrang ya. Kalau tadi yang pertama kan masih ringan ya. Nah, ini ismuhanya sudah nyebrang, sudah lewat ya, sudah melompati yang pasangan lainnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Saya lanjutkan sedikit ya. Ini sebagai penguat aja gitu. Jadi dalam penulisan, Mungkin ini Pak Ustadz, ya, ya boleh silakan. yang kemarin yang PR nomor 13 itu saya agak kurang, Nomor 13. tapi Nanti boleh di screenshotkan Pak nih. Saya juga lupa ini PR-nya. ya, oke Pak Ustadz, makasih. Nah, nanti coba saya komentari nanti. Ini saya mau izin lanjut sedikit. Ini tambahan tapi cukup penting ya. Innani ya, secara penulisan ya, bisa dua ya. Innani atau inni. Nah, semuanya sama-sama harf nasab wa ismuha dari kata inna. Kalau ini dengan ni ya, nasabnya. Inna ini harf nasab, ni adalah dhamir tempel untuk ana, gitu ya. Maka ada sebagai nasab. Harusnya penulisannya yang normalnya innani. Nah, tapi dalam Al-Quran ada bentuk ringkasnya menjadi ditulis ini. Nah, ini sudah termasuk di dalamnya inna dengan ni sama. Jadi ini secara penulisan sama. Innani atau ini itu sama-sama harf nasab wa ismuha. Begitu juga innana, inna dengan na. Nah, nahnu ya, dhamir tempelnya nahnu. Nah, maka inna ini dhamir tempel. Nahnu ini, inna ini hak nasab, nah ini dhamir tempel. Jadi secara penulisan bisa innana atau di Al-Quran cukup ditulis inna. Nah, maka itu masuk dhamir tempel juga. Nah, bentuknya seperti ini sudah fragmen gitu ya. Fragmen hak nasab isma. Atau lakinnana ditulis lakinna ini juga sama. Jadi ada bentuk yang ditulis secara utuh innani, innana, lakinnana atau dalam bentuk ringkasnya ini, inna, lakinna. Semuanya sama-sama harf nasab wa ismuha. Ismuhanya berupa dhamir tempel. Nah, kemudian yang menjadi catatan lagi eh inna dengan ma. Nah, inna kalau terpisah penulisannya seperti ini inna dengan ma. Ini masuknya fragmen harf nasab wa ismuha. Harf nasab wa ismuha kalau terpisah. Nah, maka artinya sesungguhnya apa-apa yang. Tapi kalau dirangkai seperti ini, in nama bersatu dengan ma-nya, maka ini bukanlah fragmen. Gitu ya. Jadi yang fragmen itu adalah yang terpisah. Oke, itu insya Allah ini contoh-contoh penguatnya ya. Ini, ya, jadi ketika ada ini, nah maka ini harf nasab wa ismuha. Rasulullah ini idhofah gitu ya. Begitu juga inna. Nah, seperti ini. Tulisnya cuman inna. Nah, tapi ada alifnya di sini menyatakan inna dengan na gini ya. Nah, inna dengan na. Nah, jadi kalau dirangkai tulisannya menjadi seperti ini.
disingkat ya, diringkas. Nah, ini harf nasab wa ismuha. Ini mursilu, ringkas tanpa alif lam, idhofah juga. Innama, nah ini karena bersatu, maka ini bukanlah fragmen harf nasab wa ismuha. Nanti ilmuha, ini idhofah. Inda robbi, ini idhofah. Robbi, ini juga idhofah. Lakin nani, ini harf nasab wa ismuha. Lakinni ya, harusnya lakinnani menjadi lakinni, harf nasab wa ismuha. Kemudian rasulun karena utuh dianggap ya, mir robbi jar majrur, kemudian robbil alamina idhofah. Nah, rasulun ini menjadi ringkas, menjadi utuh. Nah, ini karena katanya sepotong, harusnya dia ada perannya, tapi karena ini potongan, jadi di sini dalam hal ini dia tidak memiliki perannya. Harusnya setiap kata di Al-Quran memiliki peran, tapi karena ini potongan ayat, jadi tidak terlihat perannya gitu ya. Oke, sampai di sini insya Allah nanti kita lanjutkan di materi penguatan ya. Nah, nanti saya kirimkan tugas ya. Masing-masing mungkin mengerjakan satu halaman. Saya tunjukkan sedikit ya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya membedah. Nah, ini misalkan ya. Menandai yang mana yang majrur, yang idhofah, yang jar majrur atau harf nasab ismuha. Misalkan ya. Ini ada satu nun wal qalami wa ma yasturun ya. Nah, di sini diawali dengan wal qalami. Nah, wal qalami di sini adalah jar majrur. Kalau nggak ada peran di skip dulu aja ya. Wa ma yasturun. Nah, ini bukan di antara ketiga itu. Ma anta bi ni'mati. Bi dengan ni'mati ini jar majrur. Rabbi dengan ka ini jar apa namanya? Harf nasab ismu atau idhofah. Bi dengan majnunin. Nah, ini jar majrur. Wa inna laka la ajran. Inna dengan ajron. Nah, inna dengan kalau ada yang melompat ditandai aja seperti ini teh. Inna dengan ajron ini adalah harf nasab wa ismuha. Laka ini adalah jar majrur. Oke. Nah, begitu contoh pengerjaannya. Nanti insyaallah saya kirimkan satu-satu ya nanti. Ini ada 1 2 3 4 5 jenis soal. Nanti boleh dicoret-coret. Pengerjaannya boleh langsung dicoret dari PDF-nya atau mau di print dulu boleh baru dicoret-coret nanti difotokan lagi gitu. Itu insya Allah sebagai latihan untuk menentukan 3 fragmen ya. Fragmen idhofah, jar majrur dan nasab ism. Baik, insya Allah demikian. Monggo kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, kami persilahkan. Udah cukup? Ya. Kalau dirasa cukup, insya Allah kita cukupkan materi kita kali ini dengan melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sempurnakan dan untuk majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.